Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renaldi Safiro dari absen 22. Ya, saya di sini akan mempresentasikan sejarah Indonesia, yaitu materi tentang menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Untuk kelompok pada awal mulanya yaitu saya sendiri dan Dodi Agus Prakoso nomor absen 9 dan Alif Jaya Firmansyah dari absen 20. Saya di sini akan menjelaskan tentang perlawanan Ambarawa. Jadi perlawanan Ambarawa ini terjadi pada tahun 21 November 1945 di kota Ambarawa yang dikepung oleh Inggris pada zaman dahulu. Dan pemimpinnya di Indonesia yaitu dari Kolonel Sudirman. Itu dari Indonesia, dan untuk dari Inggris yaitu dari Brigadir Battle. Dia seorang pemimpin. Dan dari latar belakangnya kita lihat dulu, kita simak, yaitu latar belakang terjadinya perlawanan Ambarawa ini disebabkan adanya kedatangan bangsa Inggris atau pasukannya yang bernama Nisa yang datang kembali dan berusaha menggoyahkan pemerintahan RI yang sudah terbentuk. Jadi pihak yang terlibat diantaranya yaitu Indonesia Belanda atau Nisa dan Britania Raya, itu dari kubu Inggris. Dan untuk tokohnya sendiri yaitu Dr. Pemiman dari Indonesia, yaitu Kolonel Sudirman dan Letkol Istiaman. Dan dari Belanda sendiri atau dari Britania Raya yaitu Brigadir Battle, itu tokohnya ya. Dan untuk perjanjian pertama, ini perjanjian yang sudah dilakukan oleh Presiden I.R. Soekarno dengan sekutu. Yang pertama itu ada jumlah tentara sekutu yang dibatasi sesuai kebutuhan. Jadi ada jumlah tentara sekutu itu saat perlawanan dibatasi, sudah ada perjanjiannya. Jadi untuk yang kedua yaitu dilakukannya anggota Nisa untuk melakukan segala aktivitas dan di Magelang. Kalau belum tahu, untuk memperjelas, jadi Nica ini adalah suatu pasukan yang pertama kepanjangannya yaitu adalah Netherlands in Civil Administration atau Netherlands in Civil Administration, disingkat NICA atau NISA. Dan pada mulanya pemerintahan sipil Hindia Belanda ini merupakan organisasi semi militer yang dibentuk pada 3 April 1944, yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintahan kolonial Hindia Belanda selepas kapitulasi pasukan penduduk Jepang di wilayah Hindia Belanda sekarang Indonesia seusai Perang Dunia Kedua. Jadi untuk pembentukannya sendiri pada awal mulanya bertugas menghubungkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di pengasingan dengan komando tertinggi sekutu di wilayah Pasifik Barat. Kembali lagi ke perlawanan Ambarawa. Jadi perjanjian ketiga, yaitu dibentuknya jalur lalu lintas Indonesia jalur lalu lintas Indo di sekutu. Dan langsung saja ke dampaknya. Dari dampak perjanjian tersebut ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Yang pertama, sisi positifnya yaitu pihak Indonesia berhasil
merebut kembali wilayah kekuasaan Indonesia dari sekutu, dari Britania Raya. Dan dari sisi negatifnya, gugurnya Letnan Istiman dan juga sejumlah nyawa melayang, yaitu pasukan-pasukan dari Indonesia yang telah gugur ya. Dan untuk proses jalannya perlawanannya, yaitu perlawanan ini terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember tanggal 15 Desember 1945 antara TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Dan kedua, jalannya perlawanan kedua, yaitu pertempuran ini terjadi karena masuknya pasukan Inggris dengan maksud mengambil tawanan perang, tetapi justru membebaskannya, sehingga kan Indonesia tanpa adanya persetujuan dari Indonesia dan berusaha merebut wilayah Jawa Tengah. Itulah tujuan dari pasukan Inggris ya. Dan yang ketiga, yaitu saat pertempuran terjadi, tentara Inggris yang tak memiliki persenjataan yang tidak memiliki persenjataan kuat meminta bantuan kepada Soekarno. Dan maka terjadilah kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu janji tersebut ya, janji ketiga tadi, janji. Dan jalan perlawanan keempat, pada November 1945 terjadilah suatu insiden yang mengakibatkan tewasnya perwira Inggris ya. Dan pada tanggal 15 Desember 1945 sekutu menarik kembali pasukan dari Ambarawa dan kemenangan dimiliki oleh rakyat Indonesia. Jadi langsung saja ke rangkuman. Untuk rangkumannya, pertama, pertempuran Ambarawa ini terjadi di Semarang, tepatnya di Jawa Tengah, sekitar tanggal 20 sampai 15 Desember 1945. Maaf. Tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Dan rangkuman kedua, perlawanan antara TKR Pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dan tokohnya yang terlibat, sekali lagi, tokohnya yang terlibat yaitu dari Indonesia, yaitu Kolonel Sudirman dan Letkol Istiman. Saat pertempuran terjadi, Inggris tak memiliki persenjataan yang kuat. Alhasil mereka meminta bantuan kepada Presiden dari Indonesia, yaitu I.S. Soekarno. Tetapi Soekarno membuat kesepakatan dengan sekutu tersebut. Lalu sekutu tersebut akhirnya namun perjanjian tersebut dilanggarkan oleh sekutu. Dan pada tanggal 10 November terjadilah insiden tembak-menembak yang menewaskan perwira Inggris dan juga banyaknya pasukan di antara pasukan Inggris dan juga pasukan Indonesia. Ya, pihak Inggris pun mengalahkan Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1945, sekutu menarik pasukan dari Ambarawa dan pihak Indonesia yang menang. Jadi di sini Inggris pun menyerah, bukan berarti mereka kalah, tapi dia memang ya. Jadi pada tanggal 15 Desember 1945 pukul 17.30 dampak pertempuran Ambarawa ini memang dirasakan oleh para sekutu yang benar-benar menyerah ketika Indonesia berhasil merebut Ambarawa dari pasukan sekutu dan memukul mereka mundur ke Semarang. Sejauh ini monumen Palagan Ambarawa dan sejarah Museum Ambarawa berawal dari Alkisah ini.
dari misi untuk memenangkan peristiwa Ambarawa tersebut dan ditetapkannya peringatan Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.